Bapak dan ibu yang memasuki usia 60 tahun ke atas, pernahkah merasa hidup terasa makin berat padahal usia sudah semakin matang? Bukan karena fisik saja yang melemah, tetapi ada kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Tanpa sadar justru membuat hidup terasa sulit. Banyak lansia mengira bahwa yang membuat hidup berat adalah kesehatan atau ekonomi. Padahal, ada beberapa kesalahan kecil yang dilakukan tanpa sengaja, yang perlahan menggerogoti ketenangan batin, hubungan keluarga, bahkan kesehatan mental kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, Bapak dan Ibu sekarang tinggal di mana? Di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau Bandung dan Yogyakarta yang adem. Mungkin di Papua yang penuh kehangatan, atau justru tinggal di kota kecil penuh kenangan masa muda. Bahkan mungkin ada yang tinggal di luar negeri bersama keluarga. Dari manapun Bapak Ibu berasal, perjalanan hidup kita berbeda-beda, tetapi masalah di usia 60 plus seringkali terasa sama. Kita ingin tetap bahagia, dihormati, dan hidup dengan lebih ringan. Namun kenyataannya, banyak orang tua tanpa sadar memikul beban yang sebenarnya bisa dilepas. Masih memikirkan masa lalu, gengsi meminta bantuan, terlalu keras pada diri sendiri, atau merasa harus selalu terlihat kuat padahal hati rapuh. Kebiasaan seperti ini tidak hanya membuat batin lelah, tetapi juga bisa memperburuk kesehatan fisik. Padahal usia senja seharusnya menjadi masa menikmati hidup, bukan masa menambah beban. Ada satu cerita tentang Pak Hasan. Setelah pensiun, ia merasa harus mandiri dan tidak boleh merepotkan siapapun. Ia memaksakan diri melakukan semua hal sendiri. Belanja, membersihkan rumah, hingga mengurus cucu. Di luar ia terlihat kuat, tapi ternyata ia menahan rasa lelah dan stres yang tidak pernah ia ceritakan. Hingga akhirnya suatu hari ia jatuh sakit dan dokter berkata, "Bapak terlalu banyak memikul beban sendirian." Saat itu ia baru menyadari bahwa menjadi kuat bukan berarti melakukan semuanya sendiri. Bapak dan Ibu, kita tidak perlu selalu menjadi pahlawan bagi semua orang. Di usia ini, kebijaksanaan justru ada pada kemampuan mengenali batas diri. Ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal yang boleh kita minta bantuan, dan ada hal yang seharusnya kita lepaskan. Karena hidup tidak harus berat, kadang kita sendiri yang tanpa sadar membuatnya rumit. Pada segmen berikut, kita mulai membahas kesalahan pertama yang paling sering dilakukan lansia tanpa disadari. Tetap menyimpan beban masa lalu yang seharusnya sudah dilepaskan. Bapak dan Ibu yang bijaksana, kesalahan pertama yang sering dilakukan tanpa sadar di usia 60 plus adalah terus memikul beban masa lalu. Banyak dari kita masih mengingat kesalahan di masa muda, penyesalan dalam keluarga, atau ucapan menyakitkan yang pernah terjadi bertahun-tahun lalu. Meski tubuh menua, ternyata hati tidak selalu ikut tua. Luka lama muncul kembali saat malam hening, saat duduk sendirian, atau ketika melihat sesuatu yang mengingatkan pada masa lalu. Padahal menahan beban itu hanya membuat hidup lebih berat. Ada orang tua yang berkata, "Andai dulu saya tidak melakukan itu, hidup saya pasti berbeda." Atau, "Saya menyesal tidak bisa jadi orang tua yang lebih baik." Penyesalan memang manusiawi, tetapi terus mengulangnya justru memakan tenaga batin. Kita lupa bahwa manusia tidak bisa mengubah apa yang sudah lewat. Yang bisa kita lakukan adalah menerima bahwa kita telah berusaha sebaik mungkin sesuai kondisi saat itu. Masa lalu tidak seharusnya menjadi rantai yang menahan langkah, tetapi menjadi pelajaran yang memudahkan hari ini. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar kisah Bu Hartini. Di masa muda ia membuat keputusan besar yang berdampak pada hidup keluarganya. Setelah usia 60, ia masih sering merasa bersalah, bahkan menangis diam-diam karena menganggap dirinya gagal. Namun suatu hari cucunya berkata, "Nenek sudah berjuang. Kalau tanpa nenek, kami tidak akan sampai di sini." Kalimat itu membuatnya tersadar. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, padahal orang yang kita sayangi sudah memaafkan sejak lama. Menyimpan kesalahan masa lalu membuat hidup terasa berat bukan hanya secara emosional, tetapi fisik. Pikiran penuh penyesalan bisa memicu stres, tekanan darah naik, hingga sulit tidur. Padahal di usia senja, yang kita butuhkan adalah hati yang ringan. Saat kita memutuskan untuk memaafkan diri sendiri, kita membuka ruang baru untuk bahagia. Karena pemaafan bukan berarti lupa, tetapi menerima kenyataan dan berdamai. Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan ke kesalahan berikutnya, saya ingin bertanya dengan lembut.
Apakah ada hal di masa lalu yang masih sering mengganjal hati? Boleh ceritakan di komentar jika ingin berbagi. Kisah Anda mungkin menguatkan lansia lain yang merasa hal serupa. Pada segmen berikut, kita masuk ke kesalahan kedua yang sering membuat hidup makin berat. Memaksakan diri tetap kuat padahal tubuh dan hati butuh istirahat. Bapak dan ibu yang baik hatinya, kesalahan kedua yang sering terjadi di usia 60 plus adalah memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat, padahal tubuh dan hati sebenarnya sedang membutuhkan istirahat. Banyak lansia merasa bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan, atau takut dianggap merepotkan keluarga. Akibatnya, kita memikul semuanya sendiri, mengurus rumah, menjaga cucu, menghadiri semua acara, bahkan memaksakan aktivitas yang dulu mudah dilakukan, padahal kini tubuh sudah memberi tanda kelelahan. Padahal menjadi kuat bukan berarti mengerjakan semuanya seorang diri. Justru kebijaksanaan usia senja ada pada kemampuan mendengarkan tubuh. Jika lutut mulai nyeri, itu tanda butuh istirahat. Jika dada terasa berat, itu tanda butuh duduk dan tenang. Jika hati merasa lelah, itu tanda butuh teman bicara. Ketika kita memaksa diri melewati batas, bukan hanya tubuh yang lelah, tetapi juga mental yang ikut runtuh perlahan-lahan. Ada cerita tentang Pak Rashid. Setelah pensiun, ia tetap ingin melakukan semua pekerjaan rumah seperti saat muda. Ia tidak mau terlihat lemah di depan anak-anaknya. Namun suatu hari ia jatuh ketika sedang membersihkan halaman. Anak-anaknya berkata, "Ayah, kami bukan marah kalau ayah minta bantuan. Kami justru sedih kalau ayah berpura-pura kuat." Sejak saat itu Pak Rashid belajar berkata, "Tolong bantu ayah sebentar." Bukan karena tidak mampu, tetapi karena ingin menjaga kesehatan. Bapak dan Ibu, meminta bantuan bukan tanda kita tidak berguna. Justru itu menunjukkan bahwa kita tahu bagaimana merawat diri. Ketika kita mau mempercayakan sebagian tugas kepada orang lain, kita memberi kesempatan kepada anak atau cucu untuk berbakti dan menunjukkan cinta. Banyak hubungan keluarga menjadi lebih hangat hanya karena orang tua mau jujur bahwa mereka lelah, butuh ditemani, atau butuh disederhanakan kehidupannya. Memaksakan diri juga bisa membuat hidup makin berat secara emosional. Kita bisa menjadi lebih mudah tersinggung, lebih cepat sedih, dan merasa sendirian meskipun dikelilingi keluarga. Semua itu terjadi bukan karena hati rapuh, tetapi karena tubuh dan pikiran butuh rehat. Di usia ini, istirahat bukan kemunduran, tetapi kebutuhan. Menyederhanakan hidup adalah bentuk kecerdasan, bukan kelemahan. Pada segmen berikut, kita masuk ke kesalahan ketiga yang banyak dialami lansia, namun jarang disadari. Terlalu sering menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali. Bapak dan Ibu yang penuh kelembutan, kesalahan ketiga yang sering membuat hidup terasa makin berat adalah menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Pada usia 60 plus, banyak orang tua mulai mengingat pilihan-pilihan hidup, keputusan masa lalu, atau hal-hal yang tidak berjalan seperti harapan. Akhirnya muncul pikiran seperti, andai dulu saya begini, pasti hidup saya lebih baik. Atau, kalau saja saya tidak melakukan itu, mungkin keluarga tidak akan begini. Tanpa disadari, kalimat-kalimat itu menyiksa diri sendiri. Padahal Bapak dan Ibu sudah menjalani hidup dengan kemampuan terbaik saat itu. Kita mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada, situasi keluarga, dan kondisi ekonomi zaman dulu. Tidak adil jika masa tua yang seharusnya penuh ketenangan justru diisi rasa bersalah yang tidak pernah selesai. Kita bukan manusia sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Yang ada adalah orang tua yang berjuang sekuat tenaga sesuai kemampuan dan kesempatan yang diberikan Allah. Ada kisah buruk Mini, seorang ibu yang di masa lalu tidak bisa memberikan pendidikan tinggi kepada semua anaknya karena kondisi ekonomi. Di usia 65, ia sering menangis diam-diam karena merasa gagal. Namun suatu hari anak bungsunya berkata, "Bu, sekolah tinggi bukan ukuran cinta. Yang membuat kami bisa berdiri hari ini adalah ketulusan Ibu." Kata-kata itu membuatnya sadar, apa yang dia sesali selama puluhan tahun ternyata tidak pernah dipermasalahkan oleh anak-anaknya. Bapak dan Ibu menyalahkan diri sendiri justru membuat hidup makin berat tanpa memberi solusi apapun. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memperbaiki cara kita melihat masa lalu.
Memaafkan diri sendiri adalah hadiah terbesar untuk kesehatan batin. Ketika hati lapang, tubuh ikut membaik. Stres berkurang, tidur lebih tenang, dan hubungan dengan keluarga menjadi lebih hangat. Dan ingat, Allah tidak menilai kita dari hasil tetapi dari niat dan usaha. Jika kita sudah berjuang, itu sudah cukup. Kelapangan hati tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari penerimaan. Karena itu, jangan biarkan masa tua diisi dengan menghukum diri sendiri atas sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Yang bisa kita perbaiki adalah bagaimana kita menjalani hari ini dengan lebih tenang. Sebelum kita lanjut ke kesalahan berikutnya, Bapak dan Ibu boleh berbagi di komentar. Apa hal yang paling sulit Anda maafkan dari diri sendiri? Cerita Anda mungkin menjadi penguat bagi sahabat lansia lainnya. Bapak dan Ibu yang bijaksana, kesalahan keempat yang sering terjadi di usia 60 plus adalah mengabaikan kesehatan emosional dan hanya fokus pada kesehatan fisik. Banyak dari kita rajin minum obat, rutin periksa tekanan darah, menjaga makan, tetapi hati dibiarkan penuh dengan rasa sepi, kecewa, atau kekhawatiran yang tidak pernah diceritakan. Padahal kesehatan fisik sangat dipengaruhi oleh kesehatan batin. Jika hati terus disimpan penuh beban, tubuh pun ikut melemah. Banyak lansia merasa bahwa mengeluh berarti merepotkan keluarga. Akhirnya semua perasaan disimpan sendiri. Kesepian dipendam, ketidaknyamanan disembunyikan, dan rasa takut akan masa tua dikubur dalam diam. Padahal menyampaikan isi hati tidak berarti manja. Justru menunjukkan bahwa kita manusia yang punya ruang untuk lelah. Menyembunyikan semuanya hanya membuat pikiran semakin penuh dan hidup terasa berat. Ada kisah Pak Juma, seorang pensiunan yang tampak sehat dan kuat. Namun diam-diam ia merasa kesepian setelah istrinya meninggal. Setiap hari ia hanya duduk di teras, tetapi kepada anak-anaknya ia selalu berkata, "Ayah baik-baik saja, tidak usah khawatir." Hingga suatu hari cucunya berkata, "Kakek, kalau kakek sedih, cerita ke aku ya." Kalimat itu sederhana, tetapi membuat Pak Juma menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun memendam rasa. Sejak itu hidupnya terasa jauh lebih ringan karena ia mau membuka diri sedikit demi sedikit. Bapak dan Ibu, kesehatan emosional bukan sekadar perasaan bahagia. Itu termasuk kemampuan menerima kenyataan, memaafkan, menenangkan diri, dan punya tempat untuk bercerita. Ketika hati damai, tubuh merespons dengan lebih baik. Nafsu makan meningkat, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih jernih. Jangan anggap sepele hal kecil seperti mengobrol dengan tetangga, ikut pengajian, atau menghabiskan waktu bersama cucu. Kegiatan seperti itu bisa menjadi obat batin yang sangat besar manfaatnya. Salah satu kesalahan terbesar adalah merasa bahwa kita sudah terlalu tua untuk mencari kebahagiaan baru atau teman baru. Padahal tidak ada batas usia untuk memperbaiki kebahagiaan. Kita bisa mulai berbicara jujur tentang apa yang kita rasakan, mencari kegiatan yang membuat hati ringan, atau sekadar duduk di ruang terbuka sambil menikmati angin sore. Perubahan kecil bisa membawa dampak besar dalam hidup. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke kesalahan kelima. Mengira diri tidak lagi dibutuhkan, padahal kehadiran kita justru menjadi sumber kekuatan bagi keluarga. Bapak dan Ibu yang lembut hatinya, kesalahan kelima yang sering dialami lansia tanpa disadari adalah merasa diri sudah tidak berguna atau tidak lagi dibutuhkan. Banyak orang tua yang setelah memasuki usia 60 plus merasa perannya mengecil, terutama ketika anak-anak sudah mandiri dan cucu-cucu mulai tumbuh besar. Perasaan ini membuat hati pelan-pelan menjadi sedih, merasa tersisih dan akhirnya mempengaruhi kesehatan fisik. Padahal, nilai keberadaan kita tidak diukur dari apa yang kita lakukan, tetapi dari siapa diri kita bagi keluarga. Ada orang tua yang berkata, "Saya sudah tidak bisa bantu apa-apa lagi," atau "Mereka sudah punya hidup sendiri, saya hanya numpang lewat." Padahal Bapak dan Ibu, kehadiran orang tua itu seperti matahari. Walaupun tidak terlihat di depan mata setiap saat, sinarnya tetap memberi hangat. Nasihat, doa, pengalaman hidup, bahkan senyuman kecil kita bisa menjadi kekuatan besar bagi anak dan cucu. Mereka mungkin tidak selalu mengatakannya, tapi orang tua adalah sumber ketenangan. Pernah ada cerita tentang Mbah Jiem. Ia merasa tidak berguna lagi karena tidak bisa membantu pekerjaan rumah seperti dulu. Tetapi suatu hari cucunya berkata, "Mbah, aku suka duduk dekat Mbah. Rasanya tenang." Itu membuat Mbah Jiem menangis haru,
karena ia baru sadar bahwa keberadaannya saja sudah cukup membuat keluarganya bahagia. Kita tidak perlu bekerja keras untuk merasa berarti. Kehadiran kita, pengalaman kita, doa kita, semua itu adalah peran yang tak bisa digantikan siapapun. Bapak dan Ibu jangan pernah meremehkan arti keberadaan diri sendiri. Mungkin tubuh sudah lemah, tapi hikmah dan ketenangan yang Bapak Ibu miliki justru semakin kuat. Keluarga butuh bimbingan, butuh doa, butuh cerita panjang yang hanya orang tua bisa bagikan. Nilai kita tidak berkurang hanya karena usia bertambah. Justru semakin tua, semakin banyak cinta dan pelajaran hidup yang bisa diwariskan. Jika perasaan tidak dibutuhkan muncul, coba lihat kembali. Apakah karena pikiran kita sendiri, atau karena komunikasi dengan keluarga kurang terbuka? Kadang anak tidak menunjukkan perhatian dengan jelas, bukan karena tidak sayang, tetapi karena mereka lelah, sibuk atau tidak tahu bagaimana menyampaikan cinta. Ketimbang menafsirkan sendiri, lebih baik bicarakan dengan lembut. Ibu ingin lebih banyak waktu bersama kalian. Kalimat sederhana, tapi bisa membuka pintu kasih. Sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu silakan berbagi di kolom komentar. Apa hal kecil yang membuat Anda merasa berarti di usia ini? Mungkin cerita Anda bisa menguatkan lansia lain yang merasakan hal sama. Bapak dan Ibu yang penuh pengalaman, kesalahan keenam yang sering terjadi di usia 60 plus adalah terlalu mudah percaya pada semua orang, terutama terkait urusan keuangan, nasihat kesehatan, atau ajakan bisnis. Di usia senja, hati memang cenderung lebih lembut, lebih mudah tergugah, dan kadang sulit mengatakan tidak. Sayangnya, tidak semua orang yang mendekat memiliki niat baik. Ada yang memanfaatkan kebaikan hati lansia, ada yang memberi janji manis, bahkan ada yang menipu secara halus. Semuanya membuat hidup jauh lebih berat dan bisa menimbulkan penyesalan. Banyak lansia menjadi korban karena percaya begitu saja pada ajakan investasi cepat untung, meminjamkan uang tanpa catatan, atau menerima informasi kesehatan yang tidak benar. Padahal tubuh sudah lebih rentan, dan kondisi keuangan juga tidak sekuat dulu. Salah satu cara menjaga hidup tetap ringan adalah belajar berkata tidak pada hal-hal yang membuat kita ragu, sekalipun itu datang dari kerabat dekat atau tetangga. Tidak semua ajakan harus diikuti, dan tidak semua permintaan harus dikabulkan. Ada kisah Pak Gondo, seorang pensiunan yang sangat dermawan. Ia sering membantu orang tanpa pikir panjang. Namun suatu hari ia diminta menjadi penjamin pinjaman oleh seorang teman. Karena tidak tega, ia menyetujui. Setahun kemudian, temannya menghilang dan Pak Gondo harus membayar cicilan besar yang bukan miliknya. Sejak itu ia belajar satu hal penting. Kebaikan tetap harus disertai kebijaksanaan. Menolong boleh, tetapi harus ada batas agar tidak menyakiti diri sendiri. Bapak dan Ibu, salah satu tanda kebijaksanaan di usia senja adalah kemampuan membedakan mana bantuan yang benar dan mana yang hanya merugikan kita. Kita boleh peduli, tetapi jangan biarkan siapapun memanfaatkan kelembutan hati kita. Jika ragu, tanyakan pada anak, cucu, atau orang terpercaya. Keputusan yang melibatkan uang atau kesehatan sebaiknya tidak dibuat sendirian. Seringkali, kita hanya butuh sudut pandang kedua untuk menghindari masalah besar. Ingatlah bahwa menjaga diri bukan berarti pelit atau curiga berlebihan. Menjaga diri adalah bentuk rasa sayang kepada diri sendiri dan keluarga. Kita tidak ingin di usia senja justru memikul beban yang seharusnya bisa dihindari. Belajar berkata, tidak, adalah salah satu cara menjaga hidup tetap tenang dan terhindar dari penyesalan. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke kesalahan ketujuh sekaligus terakhir. Kesalahan yang paling banyak diam-diam dilakukan lansia. Menutup diri dari kebahagiaan baru karena merasa usia sudah tidak memungkinkan untuk menikmati hidup. Bapak dan Ibu yang hatinya lembut, kesalahan ketujuh sekaligus yang paling sering terjadi di usia 60 plus adalah menutup diri dari kebahagiaan baru. Banyak orang tua merasa sudah terlalu tua untuk mencoba hal baru, bertemu teman baru, belajar sesuatu, atau bahkan sekadar berjalan-jalan menikmati hari. Akhirnya hidup terasa monoton, kesepian datang pelan-pelan, dan pikiran menjadi lebih berat. Padahal, usia bukan alasan untuk berhenti bahagia. Justru di usia 60 plus, kita lebih berhak menikmati hidup daripada siapapun. Ada banyak lansia yang membatasi diri karena merasa tidak pantas melakukan hal-hal yang membuat mereka senang.
Ada yang berkata, sudahlah usia saya sudah segini, atau hidup saya begini saja sudah cukup. Padahal sebenarnya hati masih ingin mencoba hal-hal kecil yang menyenangkan, seperti berkebun, jalan pagi, ikut pengajian, belajar memasak, atau belajar hal baru menggunakan ponsel. Kebahagiaan itu tidak selalu mahal. Kadang hanya butuh keberanian kecil untuk membuka pintu yang selama ini tertutup. Ada kisah Bu Misnah, seorang nenek berusia 72 tahun. Dulu ia selalu menolak ajakan tetangga untuk ikut senam lansia karena merasa malu. Tapi setelah akhirnya mencoba, ia justru merasa lebih sehat, tidur lebih nyenyak, dan mendapatkan banyak teman baru. Ia berkata, ternyata bahagia itu bukan soal umur, tapi soal mau mencoba. Kebahagiaan ternyata bisa datang kapan saja, asalkan kita tidak menutup pintunya sendiri. Bapak dan Ibu, hidup tidak harus selesai hanya karena usia bertambah. Kita masih bisa belajar, masih bisa berdoa, masih bisa tertawa, masih bisa mencintai, dan masih bisa menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Jika ada kegiatan atau tempat yang membuat hati bahagia, lakukanlah. Itu bukan tanda kekanak-kanakan, tapi tanda bahwa kita menghargai anugerah hidup yang masih tersisa. Kehidupan senja bukan penutupan, tetapi babak baru yang penuh kelembutan. Dan ingat, kebahagiaan tidak datang dari orang lain saja. Kadang kita sendiri yang harus mengizinkan diri untuk merasakannya. Berhenti mengatakan, sudah terlambat. Karena setiap hari adalah kesempatan baru bagi siapapun yang masih diberi umur. Tidak ada batas waktu untuk menjadi lebih bahagia. Yang ada hanyalah keberanian untuk kembali membuka hati. Sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu boleh menjawab di komentar. Apa hal sederhana yang membuat Anda bahagia akhir-akhir ini? Jawaban Anda mungkin bisa menginspirasi sahabat lansia lainnya. Bapak dan Ibu yang penuh keteguhan hati. Setelah membahas 7 kesalahan umum yang sering dilakukan lansia, sekarang saatnya kita melihat gambaran besarnya. Banyak orang tua hidup dengan beban yang sebenarnya tidak perlu. Ada beban dari masa lalu, ada yang berasal dari harapan yang tidak realistis, dan ada pula yang muncul karena kebiasaan memaksakan diri. Semua itu secara perlahan membuat hidup semakin berat. Padahal usia senja seharusnya menjadi masa untuk menikmati kedamaian. Setelah usia 60, tubuh dan pikiran punya cara baru untuk berkomunikasi. Jika saat muda kita bisa bekerja keras tanpa banyak berpikir, kini tubuh memberi tanda lebih cepat. Sedikit lelah langsung terasa, sedikit stres langsung mengganggu tidur. Namun seringkali kita mengabaikan tanda ini, seolah masih memiliki energi yang sama seperti puluhan tahun lalu. Mengabaikan sinyal tubuh hanya membuat kondisi semakin rumit. Terkadang, yang kita butuhkan bukan usaha lebih, tetapi penerimaan yang lebih besar. Bapak dan Ibu, satu hal yang juga sering membuat hari tua terasa berat adalah menolak perubahan, baik perubahan diri, perubahan anak-anak, maupun perubahan zaman. Banyak orang tua merasa sedih karena anak tidak lagi sering berkunjung atau tidak bisa selalu menemani, padahal bukan karena mereka tidak sayang, melainkan karena mereka juga berjuang dengan hidup masing-masing. Jika kita mampu menerima bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri, maka beban emosional itu perlahan akan berkurang. Ada pula lansia yang merasa harus selalu terlihat kuat karena khawatir dianggap lemah. Padahal tidak ada yang salah dengan berkata, saya butuh bantuan, atau saya lelah. Justru kejujuran seperti itu membuat hubungan keluarga lebih hangat. Anak-anak bisa memahami keinginan dan kebutuhan kita dengan lebih jelas, sehingga mereka tahu bagaimana membantu tanpa merasa salah langkah. Bapak dan Ibu di usia 60 ke atas, kebijaksanaan bukan hanya tentang apa yang harus dilakukan, tetapi juga apa yang harus dilepaskan. Lepaskan beban masa lalu, lepaskan tuntutan untuk selalu sempurna, lepaskan kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Kita tidak sedang berlomba dengan siapapun. Hidup tidak perlu seberat itu. Pada segmen terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh pembahasan dan melihat bagaimana 7 kesalahan ini bisa diubah menjadi 7 langkah ringan untuk menjalani usia senja dengan lebih damai, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu yang penuh hikmah, setelah kita membahas 7 kesalahan yang sering dilakukan di usia 60+, kini saatnya kita melihat semuanya dengan lebih jernih. Hidup ini tidak selalu berat karena keadaan, tetapi sering berat karena kebiasaan kecil yang tidak kita sadari.
menyimpan masa lalu, memaksakan diri selalu kuat, menyalahkan diri sendiri, mengabaikan kesehatan emosional, merasa tidak diperlukan, terlalu mudah percaya pada siapa saja, hingga menutup pintu kebahagiaan baru. Semua itu perlahan membuat langkah kita terasa semakin berat, padahal Bapak dan Ibu, usia senja bukanlah waktu untuk memperberat diri. Justru ini adalah masa untuk melepaskan beban, menerima kelemahan, dan menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana dan lembut. Kita tidak perlu sempurna, tidak perlu selalu benar, tidak perlu menahan semua perasaan sendirian. Kita hanya perlu hidup dengan lebih sadar, menjaga kesehatan, membuka diri pada cinta keluarga, memberi ruang untuk bahagia, dan yang terpenting, memaafkan diri sendiri. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk menjadi kuat padahal tubuh ingin istirahat. Terlalu sibuk memikirkan masa lalu, padahal hati ingin diringankan. Terlalu sibuk menahan sedih, padahal menangis kadang justru menyembuhkan. Ketika kita mulai mengubah 7 kesalahan ini menjadi 7 langkah kebijaksanaan, hidup pelan-pelan terasa lebih ringan. Kita belajar berkata tidak, belajar berkata tolong, belajar berkata maaf, dan belajar berkata cukup. Bapak dan Ibu, di usia 60 plus kita tidak sedang berada di akhir perjalanan. Kita berada di babak yang paling lembut, babak di mana cinta, doa, dan ketenangan justru lebih bermakna daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Jangan pernah merasa tidak berarti. Jangan pernah merasa terlambat. Selama Allah masih memberi nafas, berarti masih ada tujuan, ada kebaikan, dan ada cahaya yang bisa kita tebarkan. Sebelum video ini berakhir, Bapak dan Ibu boleh berbagi di kolom komentar. Dari 7 kesalahan ini, mana yang paling sering Anda lakukan tanpa sadar? Siapa tahu jawaban Anda bisa membantu banyak sahabat lansia lainnya merasa lebih dimengerti dan tidak sendirian. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir bersama Kesehatan Lansia TV. Jika pembahasan ini terasa bermanfaat, Bapak dan Ibu boleh mendukung channel ini dengan cara meninggalkan komentar, membagikan video ini, dan mengikuti video berikutnya. Bukan untuk mengejar angka, tapi agar semakin banyak orang tua merasa ditemani dan dihargai. Semoga Allah memberi kesehatan panjang umur, hati yang damai, dan hidup yang ringan bagi Bapak dan Ibu semua.